Ratu Samban, beliau yang bernama Marjati, adalah seorang pahlawan dari Bengkulu yang berjuang melawan penjajahan Belanda pada abad ke-19. Beliau lahir di Desa Bintunan, yang sekarang termasuk dalam Kecamatan Batikno, Kabupaten Bengkulu Utara. Sayangnya, informasi tentang orang tua atau keturunan Ratu Samban tidak banyak tersedia dalam catatan sejarah. Ratu Samban menjadi terkenal karena keberaniannya membunuh dua pejabat kolonial Belanda, yaitu asisten residen yang bernama H. van Amstel dan kontroler EEW Kastens pada tanggal 2 September tahun 1873. Peristiwa ini terjadi saat kedua pejabat Belanda itu hendak menyeberang Sungai Bintunan dengan menggunakan rakit. Ratu Samban, yang saat itu menjabat sebagai Depati, menggunakan parang tajam untuk menyerang kedua pejabat Belanda tersebut dan kemudian membuang mereka ke sungai. Perjuangan Ratu Samban dilatar belakangi oleh kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang memberlakukan pajak yang tinggi terhadap rakyat Bengkulu dan membuat kesewenang-wenangan serta kekejaman kepada rakyat Bengkulu. Pada tahun 1872, pemerintah kolonial Belanda menetapkan pajak sebesar 30.000 gulden, yang sangat memberatkan bagi rakyat Bengkulu. Ratu Samban, yang peduli dengan nasib rakyatnya, memutuskan untuk mengambil tindakan melawan penjajahan kolonial Belanda. Ratu Samban juga dikenal sebagai seorang yang memiliki kepemimpinan yang kuat dan keberanian yang luar biasa. Beliau mampu memobilisasi rakyat Bengkulu untuk berjuang melawan penjajahan Belanda. Perjuangan Ratu Samban tidak hanya terbatas pada membunuh pejabat Belanda, tetapi juga memperjuangkan hak-hak rakyat Bengkulu dan mempertahankan kedaulatan wilayah mereka. Setelah peristiwa pembunuhan kedua pejabat Belanda tersebut, Ratu Samban menjadi buronan pemerintah kolonial Belanda. Beliau terus dikejar oleh pasukan Belanda, namun beliau selalu berhasil meloloskan diri. Bahkan, pemerintah kolonial Belanda menuduh beliau memiliki ilmu ajian belut putih, sehingga badan beliau licin bagaikan belut jika ditangkap. Pada tahun 1887, Ratu Samban tertangkap oleh Belanda di daerah Napal Putih, namun beliau berhasil dilepaskan karena ada laporan bahwa pasukan Belanda lainnya telah menangkap Ratu Samban dan pasukannya beserta pengawalnya. Pada tanggal 24 Maret tahun 1889, dalam sebuah peristiwa penyergapan yang dilakukan oleh pasukan kolonial Belanda terhadap Ratu Samban beserta pasukannya, akhirnya beliau berhasil ditangkap kembali dan dieksekusi secara kejam di atas rakit di Sungai Bintunan. Beliau gugur sebagai pahlawan dan dimakamkan di Desa Bintunan. Ratu Samban dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat Bengkulu karena keberaniannya melawan penjajahan Belanda dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Beliau juga menjadi simbol kekuatan dan ketabahan bagi rakyat Bengkulu. Pada tahun 2017, kisah Ratu Samban bahkan dibawakan dalam bentuk drama kolosal pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Bengkulu Utara. Perjuangan Ratu Samban juga menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk terus berjuang melawan penjajahan dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Beliau menunjukkan bahwa keberanian dan ketabahan dapat menjadi senjata yang kuat dalam melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan. Dalam sejarah perjuangan Indonesia, Ratu Samban merupakan salah satu tokoh penting yang patut dihormati dan diingat. Ia menunjukkan keberanian dan ketabahan dalam menghadapi penjajahan dan menjadi inspirasi bagi para pejuang kemerdekaan. Kisah beliau akan terus menjadi pengingat tentang pentingnya perjuangan melawan penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Ratu Samban juga meninggalkan warisan penting bagi rakyat Bengkulu dan Indonesia, yaitu semangat perjuangan dan kebanggaan terhadap identitas budaya dan sejarah. Beliau menjadi simbol kekuatan dan ketabahan bagi rakyat Bengkulu dan Indonesia, dan kisahnya akan terus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk terus berjuang dan memperjuangkan hak-hak mereka. Ratu Samban merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia yang patut dihormati
dan diingat, beliau menjadi inspirasi bagi rakyat Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan mencapai kemerdekaan, serta kisah beliau akan terus menjadi pengingat tentang pentingnya perjuangan melawan penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Ratu Samban juga memiliki peran penting dalam memperkuat kesadaran rakyat Bengkulu tentang pentingnya perjuangan melawan penjajahan. Beliau menunjukkan bahwa rakyat Bengkulu tidak boleh menyerah dan harus terus berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka. Perjuangan Ratu Samban menjadi contoh bagi rakyat Bengkulu untuk terus berjuang melawan penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Dalam konteks sejarah perjuangan Indonesia, Ratu Samban merupakan salah satu tokoh yang patut dihormati dan diingat. Beliau menunjukkan keberanian dan ketabahan dalam menghadapi penjajahan dan menjadi inspirasi bagi para pejuang kemerdekaan. Kisahnya akan terus menjadi pengingat tentang pentingnya perjuangan melawan penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Dengan demikian, Ratu Samban merupakan salah satu pejuang wanita yang gugur mempertahankan harga diri bangsa dan negara di bumi Nusantara.